Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Nur Aini kembali membersamai Anda di channel Bimbel Demi Pena. Dan ayo Bunda dan juga para pengajar, kali ini kita akan mengajar anak-anak tentang penjumlahan. Dan ini kita khususkan untuk siswa kelas 1 ya. Boleh juga untuk siswa kelas TK B misalnya atau TKA. Jadi ini bisa kita ajarkan ke anak TKA, TKB, dan kelas 1 SD. Baik, ini adalah tentang penjumlahan. Ada dua metode yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah metode dengan bantuan jari, dan yang kedua adalah metode dengan bantuan garis bilangan. Simak tuntas ya. Baik, di sini abaikan dulu garis bilangan yang sudah saya sediakan di sebelah atas. Kemudian saya sudah siapkan dua rangkaian soal ya. Yang pertama akan menggunakan metode jari dan yang kedua nanti akan menggunakan metode garis bilangan. Baik, kita akan kerjakan dengan metode jari terlebih dahulu. Ya, di sebelah sini sudah kita tuliskan 4 ditambah 2. Maka anak kita minta untuk fokus ke angka 2. Kemudian anak kita minta untuk mengeluarkan jarinya sebanyak 2. Baik, kemudian setelah mengeluarkan jarinya 2, karena di sini angkanya 2, kemudian kita minta dia melihat angka ini. Habis 4 berarti 5, 6. Nah, lalu maka berarti hasilnya adalah 6. Selanjutnya 1 ditambah 0 berarti tidak ada keluar salah satu jari kita. Kita tampakkan tangan kita seperti ini. 1 ditambah 0. Apakah satunya bertambah? Tidak. Maka berarti jawabannya adalah tetap 1. Kemudian 3 ditambah 3. Fokus ke angka yang di kanan. Oke, berarti setelah angka 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita minta anak mengisi dengan benar. Kemudian selanjutnya 5 ditambah 2. Berarti jarinya 2. Setelah 5, 6, 7. Oke. 7. Sekarang 7 ditambah 1 berarti jarinya 1. Setelah 7, 8. Begitu Bunda. Jadi gampang sekali kita mengajari penjumlahan. Kita bisa gunakan jari kita untuk membantu anak menghitung. Ingat, siswa kelas 1 masih harus bersifat konkret atau terlihat. Jadi tidak kita minta untuk membayang atau ngawang-ngawang di otak mereka. Oke. Selanjutnya 3 ditambah 7. Waduh, gimana nih? Baik, kita bisa pakai kebalikannya. Kalau tadi kita lihat ke angka yang 7, sekarang kita cari yang lebih sedikit. Ini kan angka 3 yang lebih sedikit, berarti jarinya kita ya cari yang lebih sedikit ini. Habis 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu Bunda. Kemudian 6 ditambah 2. Kita cari yang lebih sedikit ya. Ini kan 2. Setelah 6, 7, 8. Kemudian ada 9 ditambah 3. Yang lebih sedikit kan 3. Set. Nah, kita pakai jari 3. Habis 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu Bunda. Sekarang kita masuk ke kolom soal sebelah kanan yang akan menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita minta anak mengisi sebuah garis bilangan yang panjangnya terserah kita, bisa 20, bisa 40. Nah, ini kita pakai yang 10 dulu. Nah, di sini ada angka 0 sampai 10. Untuk anak kelas TK pasti sudah mampu dong, apalagi anak kelas 1 SD. Baik, 0, kemudian kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, kita misalnya 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 itu berarti setelah angka 4 kita jalan sebanyak 2 langkah. Seperti itu. Kita jalan sebanyak 2 langkah.
Jadi dari angka 4 suruh ke kanan 2 langkah. Dari 4 ke kanan 2 langkah, 6. Sekarang dari angka 1 ke kanan 0 langkah. Kalau 0 langkah berarti tidak kemana-mana dong, tetap di angka 1 aja. Nah, sekarang dari angka 3 ke kanan 3 langkah. Dari angka 3 ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. 6 kan? Seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya ya, ini saya ganti pakai tambah. Nah, 7 ditambah 2 berarti dari angka 7 ke kanan 2 langkah. Dari angka 7 ke kanan 2 langkah. 1, 2. Oke, berarti jawabannya adalah 9. Sekarang ini aku rubah pakai tanda tambah ya. 5 ditambah 3. Dari angka 5 ke kanan 3 langkah. Dari angka 5 ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. 8. Nah, anak ketika belajar dengan cara yang memudahkan mereka, maka mereka tidak perlu stres, tidak perlu tertekan bahwa matematika itu tidak sulit. Asalkan cara kita menerangkannya atau cara kita memberikan metode jangan yang mempersulit. Nah, tadi sudah dengan jari kemudian garis bilangan yang bersifat penambahan atau penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana kalau sifatnya pengurangan? 6 dikurang 4. Berarti dari angka 6 kita akan gunakan garis bilangan ini mundur atau bergerak ke sebelah kiri 4 langkah. Dari 6 ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Angka 2 deh. Jadi jawabannya adalah 2. Sekarang kita lanjutkan. 8 dikurang 4. 8 dikurang 4. Berarti dari angka 8 kita bergerak ke kiri atau mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4. 6 dikurang 1. Berarti dari 6 kita mundur 1 langkah. 5. 7 dikurang 5. 7 dikurang 5. Berarti dari 7 ke kiri 5 langkah atau mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 6 dikurang 5. Dari angka 6 dikurang 5 langkah atau ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ya. Jangan membandingkan dengan pemikiran kita orang dewasa. Dengan cara ini, anak akan mudah untuk menjumlahkan maupun mengurangkan. Nah, kita akan pelan-pelan ya belajar tentang cara mengajar siswa dari kelas dasar. Dan mungkin ini akan sangat berguna untuk para guru les privat. Kemudian juga sangat berguna untuk para bunda yang homeschooling. Kemudian mungkin sekali berguna buat para bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Baik, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.